Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas AMAG, pakai G ya, MAG, Asuransi Multi Artaguna. Kita lihat ya, kinerjanya menarik ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ke analisis. Ya, seperti biasa kita langsung cek ke bagian riwayat pembagian dividennya ya, dan untuk riwayat pembagian dividen dari data yang saya dapatkan untuk AMAG ini memang dia eh, cukup ini ya jelas ya riwayat pembagian dividennya tuh hanya absen di 2017 dan tahun buku 2018 ya, jadi tapi yang terpenting itu 3 tahun ke belakang ya. Ini bagus. Kenapa? Karena artinya bisnisnya stabil gitu ya, ada nilai tambah yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Buat saya penting ya perusahaan itu harus bagi dividen, karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau nggak bagi dividen ya mungkin bisa jadi perusahaan tersebut hanya untung-untung aja di atas kertas ya, atau ada problem dengan bisnisnya, atau mungkin hanya memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi. Nah, oke, jadi ya AMAG ya asuransi, dia bergerak di subindustri asuransi umum gitu ya. Sekarang memang untuk analisis terbaru saya cantumkan tanggal IPO dan juga sektor dan industrinya supaya mudah diingat ya. Terkadang-kadang memang saya tiba-tiba kadang lupa gitu ya bisnisnya apa gitu. Jadi kalau ditulis seperti itu saya jadi mudah ingat ya. Oke, kita langsung aja gitu ya. Jadi ini bagus ya. Oke, ini satuannya ribuan rupiah ya. Dan mungkin sedikit informasi ya. Ini perusahaan ini kan perusahaan asuransi gitu ya. Jadi memang dia ada perbedaan format dengan yang ada di Excel gitu. Karena kalau yang di Excel ini dia memang formatnya itu untuk non keuangan. Ya, jadi memang saya memang sedang menyusun untuk yang perbankan gitu ya, asuransi, leasing gitu ya. Cuman memang masih disusun gitu. Memang agak rumit gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa selesai secepat dalam tempo sesingkat-singkatnya ya. Tapi kita untuk sementara kita gunakan dulu untuk format yang ini seperti biasa. Oke, setelah kita cek untuk kas tara kas ya, kas dan bank yang ini nilainya. Nah, kenapa kita harus lihat kas tara kas? Ya, karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Nah, ini uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi nilainya jangan terlalu sedikit, karena kalau terlalu sedikit bisa jadi operasionalnya terganggu atau mungkin ketiganya terganggu. Dan untuk posisi kas tara kasnya ini turun ya sekitar ya 15 ya, turun sekitar ribu juta miliar 15 miliar gitu. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian ekuitas dulu. Ya, ini di ekuitas kita langsung pilih saldo laba. Ya, di sini mana saldo labanya? Yang ini nilainya. Nah, kenapa kita harus lihat saldo laba? Ya, karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Ya, jadi si AMAG dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah menghasilkan total profit itu sebesar 996 miliar. Ya, ini bagus, saldo labanya positif, dia bisa bagi dividen artinya. Karena kalau perusahaan yang saldo labanya negatif atau defisit, dia nggak akan bisa bagi dividen karena dia rugi melulu gitu ya, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan bermasalah, harganya mau naik berkali-kali lipat, saya tidak tertarik ya. Oke, selanjutnya kita langsung pilih ekuitas ya. Ini ekuitasnya yang ini nilainya, ini KNP-nya 0 ya. KNP itu kepentingan non pengendali gitu. Ini yang mau nanya kepentingan non pengendali mungkin bisa lihat di BNI ya, saya sempat coba jelaskan di situ. Mudah-mudahan bisa terjawab. Ini kita lihat ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini 1,02 ya, jadi ya 1 lah. Artinya apa? Perusahaannya telah menghasilkan profitnya itu sebesar 1 kali modal awalnya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis 1 miliar, ya udah untung 1 miliar, udah balik modal gitu, nilainya 1. Dan ini di luar dividen yang telah dibagikan. Jadi kalau nilainya ini dividen yang lama-lama sebelumnya ini dia dimasukkan kembali, dihitung nilainya pasti udah lebih dari 1. Ini pasti mungkin udah lebih ya. Jadi bagus gitu ya, udah balik modal, kelebihannya itu dikembalikan kepada kita pemegang sahamnya ya dalam bentuk dividen tunai. Nah, untuk perusahaan ini si AMAG dihargainya secara PBV ini di 1 ya gitu. Jadi memang ya sesuai PBV ya, pas gitu. Selanjutnya kita langsung cek untuk kebagian laba ruginya. Ya, kita langsung pilih pendapatan. Nah, memang untuk lagi-lagi saya sampaikan untuk yang keuangan gitu ya, untuk saham-saham yang sektor keuangan memang dia agak berbeda gitu. Cuma memang saya sebelumnya selalu jelaskan pakai sudut pandang ya non keuangan ya. Cuman jadi karena ya tadi karena Excel masih disusun, kita pakai yang format ini dulu ya. Kita pilih dulu pendapatan, yang ini nilainya, pendapatan jasa asuransi. Kenapa harus kita lihat pendapatan? Ya, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan
pertumbuhan perusahaan. Jadi perusahaan yang baik ya pendapatannya akan cenderung naik. Artinya produk yang dijual perusahaan itu ya dibutuhkan oleh customer, disukai oleh customer gitu. Jadi memang kalau ini sekarang kan kerja pendapatannya naik ya, bagus, berarti si produk asuransinya si Amak ini ya cocok gitu ya, disukai oleh customernya. Ada peningkatan kinerja baik. Nah, nanti si pendapatan nanti akan dikurangi oleh beban langsung gitu ya, beban jasa asuransi ya, mungkin beban dari kontrak asuransi milikan ya. Nah, jadi biasanya gitu ya kalau misalnya yang untuk non keuangan gitu. Jadi dia kan ada pendapatan dikurangi harga modal barang atau jasa. Nah, saya asumsikan aja ya untuk beban jasa ini dan beban ininya ini adalah harga modal barang atau jasanya. Gitu. Cuman kayaknya gitu kalau ini pendapatan jasa asuransi, beban jasa asuransi berarti ini ya, ini harga modal barang atau jasanya. Ya, jadi kita kurangi si pendapatan dengan si beban jasa asuransinya gitu. Kita kurangi dulu. Kenapa untuk dikurangi? Karena untuk mendapat laba kotornya gitu ya. Ini penting untuk tahu laba kotor ya, laba bruto. Kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya atau melihat inti efisiensi perusahaan. Gitu. Misalnya dari sini ya margin laba kotor misalnya 38%. Artinya kalau teman-teman menjual satu produk harganya 100.000 gitu ya. Itu ambil laba kotor itu 38.000. 62.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasa. Gitu. Jadi makanya kita kalau bisa cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, gitu, gross profitnya setinggi mungkin. Artinya produk yang dijual perusahaan ya punya keunggulan, ya punya moat, gitu. Jadi bagus, gitu. Karena semakin besar laba bruto juga nanti dia akan semakin besar laba bersih, gitu. Karena si laba bruto ya nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional dan juga beban pajak, ya. Nah, jadi kita kurangi ya laba bruto dengan beban yang tadi ya, beban-beban yang tadi disebutkan, nanti keluar laba bersih. Start, tunggu ini kepencet. Nah, ini nih laba bersihnya ya, yang ini nilainya. Penting kita lihat laba bersih. Kenapa? Karena laba bersih ya inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Ya, dan ini kita lihat ya, dia jadi untuk kinerja revenue-nya dia naik, laba kotornya naik juga bagus, laba bersihnya juga naik ya. Dan secara PER ini memang udah di bawah 15 ya, dia di 12 kali. Cukup menarik secara PER gitu, meskipun masih belum di bawah 10. Selanjutnya kita langsung cek ke bagian laporan arus kas ya, atau laporan yang sering dilupakan oleh berita dan analis ya. Selalu kita cek penerimaan kas ya. Dan memang kalau asuransi ya, saya terus terang aja gitu ya, saya memang nggak begitu ahli banget ya untuk sektor keuangan gitu ya. Kalau perbankan masih oke gitu, cuma kalau untuk asuransi gitu itu memang agak berat gitu. Kenapa? Karena ya gitu ya, karena sampelnya untuk perusahaan asuransi kan sedikitnya, nggak terlalu banyak gitu ya, dan juga memang untuk sektor keuangan ya tadi tingkat kesulitan lebih rumit. Jadi saya akan jelaskan ya dari yang memang saya biasa pakai caranya gitu. Jadi belum tentu benar gitu ya, cuman yang ini aja yang seperti biasa saya lakukan. Nah, kita langsung cek penerimaan kasnya dulu ya. Kenapa kita harus cek penerimaan kas? Karena penerimaan kas ini adalah jumlah uang yang dibayarkan customer kepada perusahaan. Ya, jadi kalau pendapatan itu berbeda dengan penerimaan kas. Kalau pendapatan itu sifatnya akrual, jadi dia dicatat di atas kertas saja. Misalnya pendapatan 2 triliun nih. Ya. Nah, tapi uang kas yang diterimanya berapa? Gitu kan belum tentu 2 triliun. Bisa jadi uang kas yang diterima sedikit. Gitu ya. Misal kita di sini penerimaan kasnya kita asumsikan aja ambil dari si laba bersih dan penambahan kontrak asuransi ya. Misal kita pakai yang ini ya, kita pindahkan dulu. Sebentar, ini memang agak jomplang sekali ya. Oh ya benar, berarti benar ya. Kita pindahkan dulu. 11596 438 di plus 40. Kita jumlahkan dulu. Nah ini kita lihat ya nih, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini 25%. Artinya apa gitu ya, dia bilang kan pendapatan 2 triliun, tapi jumlah uang yang dibayarkan customer gitu ya, uang yang diterima perusahaan, itu cuma 25%-nya, cuma 523 miliar gitu. Sisanya kemana? Ya, kalau kita melihat dari pandangannya, perusahaan non-keuangan, ada customer tuh ya cuma DP 25% bayarnya. Ya, 75% itu berubah dalam bentuk piutang. Nah, coba kalau memang di laporan di asuransi memang dia agak rumit gitu ya. Karena kalau misalnya kita pakai nilainya gitu yang pakai pendapatan
gitu ya. Ini akan jomplang sekali nilainya. Nah, akan berbeda cerita kalau misalnya kita ubah gitu ya si pendapatannya ini menggunakan ini total hasil jasa asuransi bersih. Ya, kenapa? Kalau misalnya kita lihat pakai total hasil jasa asuransi bersih ini kan 271. Ya, penerimaan kasnya tuh 523. Nah, ini lebih masuk akal gitu kan, nanti si rasio penerimaan kas terhadap pendapatan ini sekitar 200% dan rata-rata seingat saya gitu ya, sepemahaman yang biasa saya temukan di perusahaan asuransi, dia rasio penerimaan kasnya kalau asuransi memang dia di atas 100% ya, 200%-an gitu. Jadi emang untuk laporan laba rugi dan arus kas ini memang tampak nggak sinkron. Ya, tapi jadi untuk yang pembahasan kali ini ya kita hitung aja laba ruginya memang sudah sekian, tapi untuk laporan arus kasnya ya kita nanti disesuaikannya. Jadi yang ini gitu ya bisa dibilang diabaikan aja dulu. Ya, gitu. Nah, sekarang kita langsung kembali lagi ke laporan arus kas ya. Jadi kita udah terima uang sekian, kita penerimaan kas gitu ya. Kan penting ya harus rasionya tinggi karena apa sih, uang kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, sekarang kita terima uang 523 miliar. Kita bayar ini ya, bayarkan nih kontrak asuransi, terus bayar beban non kas dan seterusnya ya, untuk aktivitas operasional. Nanti keluarnya CFO yang ini. Ya. Ini bagus, nilainya positif. Artinya apa? Bisnis asuransinya ini menghasilkan uang tunai, gitu. Jadi uang itu nggak cuma habis untuk bayar operasional aja, ya. Jadi buat apa teman-teman punya usaha itu uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional, ya, hanya habis untuk bayar gaji karyawan, supplier aja, nggak dapat apa-apa, ya, gitu. Jadi ini bagus ya, jadi dia positif, penerimaan kasnya naik, terus juga ini secara net CFO juga naik bagus. Nah, untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usahanya ini kita lihat ya. Di sini gitu ya nilainya positif. Gitu ya. Nah, memang sekali lagi normalnya kalau perusahaan non keuangan bagusnya negatif gitu ya. Kenapa ya? Artinya perusahaan itu dia semakin lama semakin besar gitu atau memelihara aset tetapnya. Cuma kalau kembali lagi di asuransi memang dia lebih rumit. Terus terang aja dia agak lebih rumit. Tapi mudah-mudahan pembahasan ini bisa sedikit lah menjawab gitu ya sampai nanti si template yang terbarunya nanti terbit gitu. Nah, jadi selanjutnya kita lihat untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank biasanya ya. Jadi yang bagusnya memang nilainya negatif seperti ini. Artinya apa? Kalau nilainya negatif, artinya perusahaan itu membayar dividen atau melunasi pinjaman kalau ada. Gitu ya. Dan untuk perusahaan ini gitu ya, di AMAK ini dia nilainya negatif ya. Kenapa? Karena semakin paling besar itu karena adanya pembayaran dividen. Ya, bagus. Jadi dia setelah dijumlahkan semuanya, ya ini dia ada penurunan kas sebesar 15 miliar. Gitu ya. Nah, cuman memang kembali lagi kalau misalnya kita koreksikan pembayaran dividen, ini nilainya positif. Ya, jadi ada kelebihan kas. Gitu. Nah, perusahaan ini si AMAK ini dia nggak mau menahan kas terlalu besar gitu, menyimpan kelebihan kasnya. Ini bagus. Jadi dia kembalikan aja si kelebihan kas itu ke pemegang saham. Gitu. Jadi makanya perlu diingat bahwa kelebihan kas itu bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya dengan cara ya bagi dividen, ekspansi usaha atau bayar pinjaman ke bank gitu ya, atau mungkin buyback saham aja. Gitu. Jadi keempat aksi tersebut itu akan memperkaya kita pemegang sahamnya. Ya, jadi ini bagus, perusahaan ini sebenarnya baik gitu. Nah, jadi memang kita lihat ya untuk pembayaran dividen itu ya dia disupport oleh dari operasional dan juga dari aktivitas investasinya karena dia nilainya plus ya. Jadi investasi itu berbuah hasil itu dalam bentuk kas. Nah, ini dibayarkan menjadi dividen. Gitu simpelnya. Nah, jadi memang ya kalau memang perusahaan seperti ini gitu ya, kita nggak bahas untuk solvensi dan juga likuiditasnya karena memang biasanya asuransi itu ada rasio-rasio khusus gitu ya. Dan di sini saya belum cover dulu gitu ya, kadang karena datanya susah gitu. Kadang kalau nggak salah memang harus bisa ada di lembaran yang khusus, biasanya kayak di koran gitu. Nanti mungkin di pengumuman bursa biasanya ada gitu. Cuman saya memang lagi coba susun dulu lah untuk Excel supaya teman-teman juga lebih paham, saya juga bisa lebih jauh, lebih master lah gitu ya, lebih paham juga gitu ya, lebih mengerti juga untuk kedepannya tentang laporan keuangannya si asuransi ya untuk sektor keuangan. Oke, jadi setelah kita pindahkan data-data keuangannya, jadi untuk AMAK ya saya rasa memang ini perusahaan yang baik ya. Kenapa ya? Tadi untuk pembagian dividen jelas 3 tahun ke belakang bagi dividen ya, artinya perusahaan ini ada nilai tambah gitu ya untuk kita pemegang sahamnya gitu. Dan saldo labanya juga positif ya, dia telah menghasilkan profitnya 1 kali modal awal ya dan lebih gitu ya kalau tadi kita udah bahas. Dan PBV dia di PBV 1
dan PER memang udah cukup murah ya di 12 kali, dan pola arus kas ya untuk segini sih saya masih kategorikan baik ya, karena apa? Karena sebagian besar ya dia lakukan pembayaran dividen yang bersumber dari investasi dan juga hasil dari operasional bisnis asuransinya ya. Oke, saya rasa itu aja mungkin pendapat Amak gitu ya, dan mungkin ya sebelumnya apa namanya, perlu perlu gitu ya saya sampaikan untuk sektor keuangan gitu ya, perbankan, leasing, asuransi itu memang ada rasio khusus yang harus teman-teman nilai lebih lanjut gitu ya, karena apa namanya, karena itu yang lebih mencerminkan apa ya, kesehatannya si bisnisnya sebenarnya gitu. Oke teman-teman, itu aja pendapat saya untuk Amak. Gimana nih buat Amak, menarik atau enggak ya buat teman-teman? Boleh sharingkan pendapatnya di kolom komentar. Dan teman-teman kalau ada apa pertanyaan atau dari request saham, sampaikannya di kolom komentar supaya nanti saya jadwalkan ya. Saya nanti yang pertanyaan saya akan respon. Dan teman-teman harus diketahui bahwa analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3. Jadi untuk apa namanya, Q4 sekarang berjalan, ke depan-depannya gimana, tahun depan gimana, saya nggak tahu. Ya, terus terang aja nggak tahu gitu ya. Silahkan teman-teman lakukan aja, proyeksikan sendiri gitu ya, apakah masih bagus atau enggak. Kenapa? Karena ya saya hanya membahas kinerja gitu ya, hanya berdasarkan laporan keuangannya aja gitu ya, nggak bahas tentang harga besok gimana gitu ya, pergerakan jangka pendek gimana, saya nggak bahas itu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak gitu ya. Mudah-mudahan sharing dari saya ini bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.